Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Elwin Alivia dalam acara Sekilas Info pukul 10 waktu Indonesia Barat yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, ziarah menjadi salah satu tradisi dan ibadah yang kerap dilakukan kaum muslim sebelum Ramadan. Di tengah pandemi corona ini, banyak warga yang masih melakukan ziarah di pemakaman. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, suasana tempat pemakaman umum menjelang Ramadan kini jauh lebih sepi akibat pandemi virus corona. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Zainud Tauhid Saadi, meminta umat muslim untuk meniadakan ziarah kubur yang biasa dilakukan menjelang Ramadan demi menghindari penularan virus corona. Namun, sejumlah warga masih tetap memilih untuk berziarah. Di TPU Karet, Jakarta misalnya. Meskipun khawatir keluar rumah, sebagian warga mengaku tetap berziarah karena sudah menjadi rutinitas tahunan. Ya takut nggak takut sih sebenarnya. Ya namanya emang udah dibilang budaya ya, tahu rutinitas setiap Ramadan kita ziarah. Suasana sunyi juga terlihat di lahan pemukiman Poncong Ciputat, Tangerang Selatan. Hanya terlihat beberapa warga yang berziarah ke makam keluarganya. Beberapa warga memilih berziarah, tetapi tetap melakukan langkah antisipasi, di antaranya dengan menggunakan masker. Pengurus makam mengatakan, merebaknya wabah virus corona serta pemberlakuan PSBB mengakibatkan peziarah menurun drastis. Ya, tahun ini yang ziarah tidak sebanyak seperti tahun lalu. Kita hanya menghimbau aja pada para penziarah untuk tidak lama-lama dan menjaga jarak, jangan lupa menggunakan masker. Itu yang kita himbau pada penziarah di sini. Suasana berbeda terlihat di pemakaman Kampung Rawa, Purwakarta, Jawa Barat. Meski COVID-19 tengah mewabah, tempat pemakaman ini masih ramai dikunjungi warga yang ingin berziarah. Warga yang berziarah mengatakan, menjelang puasa kegiatan ziarah ini akan kembali dilakukan pada saat menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri. Tim Sekilas Info melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah penyebaran virus corona, sejumlah objek wisata seperti Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah disemprot cairan disinfektan. Beberapa bagian Candi Borobudur ditutup untuk umum. Petugas Balai Konservasi di Candi Borobudur menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh bagian candi yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah. Penyemprotan dilakukan dari lantai 1 hingga lantai teratas candi, termasuk stupa dan anak tangga. Penyemprotan akan dilakukan secara berkala untuk mencegah penyebaran virus corona. Mulai hari ini, zona 1 Candi Borobudur ditutup sementara untuk umum. Wisatawan hanya diperbolehkan masuk hingga zona 2, yaitu di sekitar candi bagian bawah dan dilarang naik di bagian atas candi. Tim Sekilas Info melaporkan. Pemirsa, belum genap sepekan bebas karena program asimilasi, seorang napi kembali berulah dan terpaksa ditembak polisi di Bandung, Jawa Barat. Sementara ini, di Balikpapan, Kalimantan Timur, narapidana asimilasi mencuri ponsel di 2 lokasi yang berbeda. Seorang napi rutan Bandung, Jawa Barat, yang baru mendapatkan asimilasi pada tanggal 2 April 2020 lalu, kembali ditangkap polisi. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku ketika kabur saat membegal seorang pengendara sepeda motor. Polisi juga menyita 1 senjata tajam serta barang milik korban. Polres Mabes Bandung juga telah menangkap sejumlah pelaku kejahatan yang telah memanfaatkan situasi sepi di jalan saat pandemi COVID-19 ini. Sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, seorang residivis yang bebas dari penjara kembali ditangkap jajaran Polsek Balikpapan. Pelaku kembali mencuri ponsel di 2 lokasi yang berbeda. Sulitnya mencari penghasilan di tengah pandemi corona ini menjadi alasan pelaku nekat untuk mencuri. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Sekilas Info melaporkan. Demikian Sekilas Info pagi hari ini. Saya Elmi Alivia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.